Jamaah Jum'ah hafidakumullah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalah berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Kairo Al-Muktabah atau Fikiyah halaman 439 sebagai berikut. Adabus siyam tayyibul gida wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rabdul kadzib wa tarkul adam wa saunul jawarih anil qabaih. Artinya, adab berpuasa yakni mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah, menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Jamaah Jum'ah hafidakumullah. Keenam adab sebagaimana disebutkan di atas akan diuraikan satu persatu berikut ini. Pertama, mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyibah. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syar'i. Beberapa makanan dikenal sangat lezat seperti cumi-cumi, rempelo, hati, otak, dan sebagainya. Tetapi semua makanan ini mengandung protein sangat tinggi yang dalam jangka pendek atau jangka panjang bisa merugikan kesehatan, khususnya bagi mereka yang telah menghidap kolesterol tinggi. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu ada tuntunannya di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi SAW seperti madu dan kurma sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini. Wa inni mru'un qatalahu aw syamatamahu falyakul inni shaimum marratain. Artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkan hal ini 2 kali.
Jadi ungkapan aku sedang berpuasa sebagaimana dimaksudkan dalam hadis di atas adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain di bulan Ramadan. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama di saat kita sedang berpuasa. Jamaah Jum'ah hafidakumullah. Ketiga, menjauhi ghibah, menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah dan sebagainya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari sebagai berikut. Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Yang keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut sebagaimana disinggung Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani sebagai berikut. Fattaku syahra Ramadana fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at. Artinya, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipatkan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Jamaah Jum'ah hafizakumullah. Kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga yang lapar dari pagi dini hari hingga saat maghrib, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kedoliman dan oleh karenanya merupakan kemaksiatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan kita benar-benar harus dapat menjaga lisan agar tidak sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain, seperti memfitnah, menghina, dan lain sebagainya. Keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga kita hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dosanya dilipatkan dalam bulan suci ini. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, karena banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana
dikhawatirkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad sebagai berikut. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Jamaah Jum'ah hafizakumullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunannya yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum baru'u wa ra'ufur rahim.